Hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat didampingi Menteri PUPR, Menko PMK, Menteri Sosial, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menemui para korban gempa yang dirawat di tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit. Dalam kunjungannya, Jokowi memastikan penanganan pasien dapat terlayani dengan baik. Saat ini RSUD Sayang masih merawat 24 pasien yang terluka akibat gempa pada Senin lalu. Kebanyakan pasien adalah anak kecil dengan cedera kepala ringan sampai sedang. Sementara pasien dengan kondisi berat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung serta rumah sakit lainnya di Bandung dan sekitarnya. Bersama rombongannya, Presiden juga membawa bantuan logistik berupa makanan dan alat sholat untuk pasien korban gempa. Tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi gempa di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Jokowi pun memastikan evakuasi korban gempa berjalan baik. Di wilayah ini masih terdapat 39 korban gempa yang belum ditemukan. Jokowi juga memastikan pendistribusian logistik merata ke seluruh korban gempa. Seorang lansia korban gempa yang tengah sakit dievakuasi oleh tim Brimob Polri dari posko pengungsian Cisarandi, Cianjur, Jawa Barat. Nenek ini harus digendong karena tidak mampu menembus reruntuhan bangunan rumahnya. Petugas membawanya ke posko penanggulangan bencana Resimen 2 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Lansia ini mengeluh pusing dan mual hingga harus segera mendapat perawatan tim medis. Selain itu, petugas juga membantu mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Proses evakuasi dilakukan menggunakan alat seadanya. Pasalnya, kendaraan alat berat tidak memungkinkan menjangkau wilayah ini. Proses evakuasi lansia dan anak-anak juga dilakukan tim gabungan Marinir Angkatan Laut bersama tim relawan di Kampung Garung, Kecamatan Warung Kondang. Sejumlah warga tertahan di 6 rumah yang rusak parah dan belum mengungsi akibat medan curam karena berada di bukit. Selain evakuasi warga, tim gabungan juga membuka jalan yang sempat tertutup longsor. Meski tidak ada korban jiwa, warga setempat mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kesal istrinya digoda, seorang suami nekat membunuh tetangganya yang berstatus duda. Ia tidak bisa menahan emosi lantaran korban sudah berani menyentuh badan istrinya saat ia sedang pergi kerja. Pemirsa, selain kasus pembunuhan tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Debbie Kristami. Sakit hati karena istrinya digoda. Seorang pria di kota Jambi nekat membunuh tetangganya sendiri. Pelaku langsung mengajak istri dan anaknya kabur dan baru tertangkap setelah 1 bulan bunuh. Farendi Lasandi, warga Alam Barajo, kota Jambi, diringkus tim Macan Satreskrim Polresta Jambi setelah hampir 1 bulan buron usai membunuh Devi Mustikalana, tetangganya. Ia nekat membunuh tetangganya yang diketahui seorang duda tersebut lantaran menggoda istrinya saat dirinya tidak di rumah. Pelaku yang tersulut emosi terlibat duel dengan korban di depan rumahnya. Korban tewas akibat luka parah di kepala.
Pelaku kemudian kabur dengan mengajak anak dan istrinya sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Desa Karangringin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Duel dengan korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya dalam rumah di luar? Sementara itu, polisi menyita barang bukti diantaranya berupa pakaian, sendal milik korban, dan sebilah senjata tajam dan balok kayu yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Untuk motifnya sendiri dari hasil pemeriksaan penyidikan cemburu. Karena untuk istri pelaku ini sering diganggu oleh korban. Pelaku dan korban ini merupakan tetangga. Memang beberapa hari sebelum kejadian itu si korban sering mendekati istri daripada pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Jambi. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Devi Mustikalana, warga Alam Barajo, Kota Jambi, ditemukan tewas mengenaskan di depan rumahnya. Pria 42 tahun itu diketahui berduel dengan tetangga rumahnya, Farendi Lasandi, yang langsung kabur usai kejadian. Duel maut itu pun membuat gempar warga di lokasi kejadian. Cemburu mantan istri menikah lagi. Seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan membunuh suami baru mantan istrinya. Ia kesal baru berniat rujuk, mantan istri yang baru sebulan diceraikan ternyata sudah menikah lagi. Marwan, 37 tahun, warga Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, ditangkap lantaran membunuh Edi Sukoco, pria 38 tahun, warga Sukamaju, Oku Selatan, yang juga suami baru dari mantan istrinya. Pembunuhan itu terungkap usai jasad korban ditemukan di sawah milik warga di Desa Dharmapura, Kecamatan Buana, Pemaca. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah sarung parang dan motor milik pelaku di lokasi kejadian. Pelaku yang kabur ke Pulau Jawa akhirnya tertangkap, dan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku cemburu mantan istrinya sudah menikah lagi. Pelaku mengaku baru bercerai 1 bulan dan berniat rujuk, namun ternyata mantan istrinya telah menikah siri dengan korban. Tersangka ini ingin rujuk kembali, karena di mana tersangka ini sudah bercerai daripada dengan istrinya, kemudian ingin rujuk kembali. Kebetulan istrinya ini sudah menikah siri dengan korban. Untuk itu, kebetulan pada saat tersangka bertemu dengan korban ini, maka timbullah niat tersangka untuk melakukan menghabisi nyawa daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Oku Selatan. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.